Setelah cukup lama meredup, pemerintah akhirnya akan memulai kembali program transmigrasi. Saat ini Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah memulai tahapan rekrutmen, pelatihan, serta penyiapan lokasi transmigrasi yang bagus untuk dikembangkan. Saat ini terdapat hampir 140 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia. Namun yang menjadi prioritas saat ini adalah wilayah perbatasan serta kawasan yang dekat dengan perbatasan. Ini sesuai nawacita ketiga, membangun Indonesia dari pinggiran, yakni perbatasan dan kampung-kampung. Pelaksanaan transmigrasi didukung dengan payung hukum yang sangat baik, berupa Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang ketransmigrasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Ketransmigrasian. Secara umum pengembangan transmigrasi dilakukan melalui pembentukan, pembangunan satuan pemukiman atau SP, tetapi untuk wilayah Kalimantan akan menerapkan konsep satuan pemukiman pemugaran. Ini artinya, para transmigrasi langsung diintegrasikan dengan masyarakat setempat. Pemukiman yang dibangun termasuk untuk masyarakat setempat sehingga mencapai jumlah 300-500 kepala keluarga dan menjadi kelompok pemukiman baru. Mengapa tertarik ikut transmigrasi? Bagi pulau yang sudah padat seperti Pulau Jawa serta sulitnya mencari sumber penghidupan baru, transmigrasi merupakan salah satu peluang untuk mengubah nasib peruntungan. Karena di tempat yang baru, peluang berusaha, untuk tahap awal, tidak perlu dicari karena pemerintah sudah menyediakan lahan pertanian dan perkebunan yang siap untuk digarap. Masing-masing kepala keluarga akan mendapatkan rumah dan lahan perkarangan seluas 0,25 ha diberikan secara cuma-cuma. Lahan pertanian seluas 3 ha per kepala keluarga yang pembayarannya dicicil dengan harga sangat terjangkau, jika sudah lunas status lahan perkarangan dan lahan pertanian bersertifikat hak milik. Bantuan perbekalan sebesar 3,5 juta per bulan selama 18 bulan yang konversi dalam bentuk bahan makan seperti beras, lauk pauk dan jenis barang konsumsi lainnya. Pemerintah juga membangun berbagai fasilitas umum seperti rumah ibadah, sekolah, sarana medis serta sarana dan prasarana pendukung lainnya. Semua kebutuhan dasar dilengkapi oleh pemerintah. Semua sarana dan prasarana ini juga dimanfaatkan oleh masyarakat setempat baik itu yang terintegrasi maupun yang tidak. Janji manis untuk para transmigran kadang menjadi bumerang untuk mereka sendiri. Harapan yang diletakkan terlalu tinggi akhirnya susah dijangkau dan jika ini yang terjadi, setelah bantuan perbekalan tidak lagi diberikan, mereka akan pergi dari lahan transmigrasi, bermigrasi ke kota dan terjadilah penumpukan penduduk yang pada akhirnya melahirkan kecemburuan sosial yang dapat menjadi pemantik masalah di belakang hari. Tidak semua penduduk tempatan dapat menerima kehadiran transmigrasi dengan tangan terbuka. Ada kalanya mereka menerima dengan keterpaksaan, ini dikarenakan adanya anggapan bahwa para transmigran diperlakukan istimewa oleh pemerintah dengan berbagai fasilitas yang mereka dapatkan. Sementara penduduk setempat berjibaku dengan kondisi yang lebih memprihatinkan. Mereka sebagai tuan rumah pada kondisi nyata ternyata lebih miskin dari orang luar yang datang dan mendiami wilayah mereka. Akar tradisi dan budaya adalah masalah lain yang sering menjadi pemicu. Karena penduduk setempat beranggapan bahwa lahan yang berikan kepala para transmigrasi merupakan lahan mereka yang seharusnya dimaksimal untuk kesejahteraan masyarakat setempat. Lahan ini kemudian menjadi bersertifikat sementara lahan penduduk tempatan hanya bersadarkan pengakuan dan saling percaya di antara mereka. Hal-hal tersebut di atas bisa ditanggulangi oleh pemerintah pusat bersama-sama dengan pemerintah daerah setempat. Para transmigrasi tidak cukup hanya dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan pekerjaan, tetapi sisipkan sedikit tentang adat dan budaya setempat agar kelak datang di lokasi baru tidak gagap budaya. Selain itu pemerintah perlu sedikit mendengarkan adanya keluhan-keluhan dari penduduk, para pemuka agama, tokoh-tokoh adat setempat dan bila dianggap perlu masyarakat sekitar mendapatkan perlakuan yang sama dari pemerintah. Apa tidak menyakitkan hati, para transmigran mendapatkan fasilitas perumahan yang cukup baik, sementara penduduk setempat masih tinggal di gubuk.